Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pembahasan kita kali ini terkait dengan fiskal atau lebih tepatnya kebijakan fiskal di Indonesia. Pada video sebelumnya kita sudah menyinggung masalah kebijakan moneter dan bagaimana implementasinya di Indonesia. Sekarang kita beralih ke kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini bagian yang tak lepas dari kebijakan di sektor makroekonomi, karena kebijakan fiskal ini mempengaruhi juga orang banyak, dan juga khusus untuk fiskal ini skala ataupun nominal yang dibelanjakan dalam satu tahun kebijakan fiskal itu atau APBN kita jumlahnya sangat banyak, jauh melebihi belanja yang dilakukan oleh korporasi maupun perorangan yang ada di Indonesia. Nah, kita definisikan dulu apa itu kebijakan fiskal. Jadi, kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang digunakan oleh pemerintah dalam hal belanja dan negara, pendapatan dan belanja negara untuk mempengaruhi ekonomi dalam sebuah negara. Jadi kebijakan fiskal ini digunakan oleh pemerintah. Kalau kemarin kebijakan moneter itu digunakan oleh otoritas moneter, kebijakan fiskal ini digunakan oleh pemerintah, dalam hal ini eksekutif. Apapun namanya itu, pimpinan tertingginya, baik itu presiden, raja, perdana menteri, ataupun apa saja, ini digunakan oleh pimpinan eksekutif untuk melaksanakan berbagai program kegiatan yang sudah diundang-undangkan. Nah, pada masa sebelum depresi besar di Amerika Serikat 1930, itu berlaku hukum ekonomi yang sangat terkenal, di mana sebuah negara itu benar-benar menarik diri supaya dia tidak terlalu ikut campur dalam hal ekonomi. Tetapi karena ada depresi tahun 1930 di Amerika Serikat dan itu menjadi sebuah krisis yang besar di dunia, maka pendekatan kebijakan fiskal juga mulai berubah, di mana negara-negara yang sebelumnya yang menganut pasar bebas dan meminimalisir intervensi pemerintah dalam sektor ekonomi itu mulai berpikir bahwa kebijakan fiskal itu adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk mengimbangi dari siklus ekonomi yang kadang boom dan kadang bust. Terutama hari ini kebijakan fiskal baik itu dijalankan di negara bebas, negara yang menganut sistem ekonomi pasar, tetap dilakukan. Karena pengalaman yang sudah ada, krisis ekonomi itu tidak lepas campur tangan pemerintah agar krisis itu cepat berlalu. Yang terbaru misalnya krisis 2008 saat itu juga sama di Amerika Serikat dan menjalar ke berbagai negara. Di negara kita tahun 1997-1998 krisis finansial Asia Tenggara, atau hari ini misalnya krisis yang pada awalnya bukan krisis finansial tapi krisisnya bidang kesehatan. Jadi peran pemerintah dirasa makin penting, bukan hanya menyerahkan mekanisme ekonomi itu di pasar saja, permintaan dan penawaran secara alami. Nah, hampir sama seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal juga ada yang sifatnya ekspansif dan ada sifatnya kontraktif. Ini juga berarti sama dengan kebijakan moneter. Kalau ekspansif berarti dia kebijakan fiskalnya membelanjakan lebih banyak daripada biasanya atau daripada pendapatannya. Nah, sebaliknya, kebijakan kontraktif dia lebih hemat dalam hal belanja. Untuk lebih mudahnya, kita bisa lihat ilustrasi yang
ada di gambar ini. Jadi kalau yang ekspansif berarti spendingnya itu dinaikkan, dalam arti belanjanya dinaikkan. Pada saat yang sama biasanya pajaknya itu diturunkan. Ya, dia berkorelasi dengan pendapatannya, biasanya dia turun. Sebaliknya dalam kebijakan fiskal kontraktif berarti menurunkan belanja negara dan menaikkan pajak. Di pendapatannya berikut bertambah. Nah, dalam penyusunan fiskal di sebuah negara, di umumnya kita bisa kategorikan kepada 3. Yang pertama, budget atau belanja negara itu sifatnya defisit. Yang kedua, seimbang. Yang ketiga, surplus. Ini sangat mudah sekali didefinisikan. Kalau budget defisit berarti belanjanya dia lebih banyak dari pendapatan. Kalau budgetnya seimbang, berarti belanja sama dengan pendapatan. Kalau budgetnya surplus, berarti belanja lebih sedikit daripada pendapatan. Bagaimana di Indonesia? Kita tentu saja menggunakan budget defisit. Belanja negara kita selalu lebih banyak daripada pendapatan negara kita. Dan itu sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Apa fungsi dari kebijakan fiskal atau budget atau APBN lah di Indonesia ya namanya. Jadi kebijakan fiskal itu memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama adalah sebagai stabilisasi. Jadi kebijakan fiskal itu dia untuk ya sifatnya menstabilkan. Jadi saat kegiatan ekonomi itu berjalan di luar kehendak daripada pemerintah, fiskal bisa mengembalikan jalur ekonomi itu kepada track yang diinginkan oleh pemerintah. Yang kedua, fungsi otorisasi. Jadi bahwa anggaran negara itu menjadi dasar melaksanakan pendapatan negara yang dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan. Karena biasanya budget itu, atau di Indonesia, kita sebut saja budgetnya di Indonesia itu APBN ya, karena di banyak negara nomenklatur penyebutannya berbeda, kita akronimnya APBN. APBN itu disusun untuk 1 tahun kalender, maka otorisasi ini atau budget atau APBN ini disusun untuk panduan belanja dan pendapatan negara. Yang ketiga, fungsi perencanaan atau planning. Jadi budget itu untuk menjadi pedoman bagi penyusunan program. Di program yang sudah disusun budget, kemudian pas pelaksanaannya budget ini menjadi bagian dari perencanaan. Ada juga fungsi pengawasan, fungsi alokasi, dan fungsi distribusi. Jadi fungsi distribusi itu nanti dia, karena ini dikumpulkan dalam satu negara, di Indonesia misalnya Jawa Barat, dia pendapatannya besar atau setoran kepada pemerintah pusatnya besar. Kemudian disalurkan kepada provinsi lain yang pendapatannya lebih kecil dalam bentuk dana alokasi umum atau dana perimbangan dalam bahasa lebih luasnya. Nah, ini untuk kasus Indonesia. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa Indonesia menggunakan politik fiskal defisit. Jadi kebijakan ataupun APBN kita dari tahun ke tahun selalu lebih rendah pendapatannya daripada belanja. Jadi kalau ilustrasinya, kalau saya memiliki pendapatan Rp1.000, maka setiap tahun belanja saya 1.200. Jadi ada minus. Nah, 200-nya itu dibiayai dengan cara macam-macam, berhutang, pembiayaan, hibah, dan sebagainya, apa saja. Yang penting dapat 200. Nah, kalau melihat data ataupun sejarah perkembangan APBN kita, ini data yang saya dapatkan dari tahun 2005 sampai 2021. 2021 itu sifatnya masih prediksi. Setiap tahun APBN kita selalu defisit. Jadi misalnya
APBN defisit itu yang paling rendah pada tahun lalu. Dia sampai minus 6,32%. Ini memang yang tahun 2005 sampai 2014 dan 2015 sampai 2021 itu berasal dari dua gambar yang berbeda, makanya 2%-nya agak berbeda. Nah, paling tinggi itu tahun 2020, APBN kita belanjanya lebih banyak daripada pendapatannya. Dibandingkan dengan GDP, defisit APBN kita 6%. Karena kalau kita melihat data tahun 2020, kita berhutang kurang lebih 1.000 triliun. Pendapatan kita melorot sangat jauh, kemudian belanja kita sangat besar karena proses penanganan pandemi. Ternyata tahun 2021 prediksinya juga masih defisit APBN-nya masih tinggi, 5,5% perbandingannya terhadap GDP. Ya, kemudian kita akan bedah nih APBN yang ini kan tadi data sejarah. Kemudian kita bedah di apa saja sih komponen APBN. Seperti namanya, APBN anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Sekarang kita bahas dulu pendapatan. Nah, pendapatan kita apa saja? Yang pendapatan kita itu secara garis besar dibagi dua, pendapatan pajak dan pendapatan non pajak. Pendapatan non pajak. Pendapatan negara bukan pajak, singkatannya PNBP. Yang pertama dari pajak itu ada yang sifatnya pajak domestik, yang kedua pajaknya internasional. Kalau pajak domestik contohnya adalah PPh. Kalau Anda sudah memiliki gaji sendiri, kemudian di atas gajinya di atas PTKP, biasanya Anda akan dipotong PPh. Kemudian PPN, kemudian PBB, kemudian macam-macam lah. Segala macam jenis pajak. Kemudian ada pajak yang sifatnya pajak internasional, yaitu bea masuk dan bea keluar, atau bea impor dan bea ekspor. Kemudian nanti ada penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Misalnya adalah pendapatan dari sumber daya alam. Nah, Freeport misalnya yang terkenal, selain mereka membayar pajak, perusahaannya mereka juga membayar pendapatan negara bukan pajak, PNBP, dari hasil sumber daya alam. Ataupun misalnya ada sumur bor minyak, mereka juga bayar pendapatan PNBP yang bukan dari perhitungan berapa pendapatan, tapi dari berapa banyak minyak yang dia dapatkan. Kemudian tentu karena kita punya perusahaan yang disebut BUMN, dividennya kita dapatkan masuk sebagai APBN. Kemudian ada PNBP lain, dan ada BLU. BLU itu misalnya biaya rumah sakit, kemudian biaya pendidikan kalau kita bersekolah di sekolah negeri, itu masuk ke BLU. Nah, kemudian kita punya, kalau tadi pendapatan, sekarang belanja. Kalau belanja secara garis besar dibagi dua, ada yang pemerintah pusat, ada yang pemerintah daerah. Pemerintah pusat dari mulai belanja bayar karyawan, kemudian belanja barang, belanja modal, kemudian pembayaran hutang, subsidi, dan lain sebagainya. Itu jangan salah, seperti gas 3 kg yang biasa kita gunakan, itu juga bagian dari subsidi. Kemudian ada yang sifatnya bukan dibelanjakan oleh pemerintah pusat, tapi oleh pemerintah daerah, yang dari APBN kemudian ditransferkan ke daerah, atau dana perimbangan. Misalnya ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Kemudian ada juga dana otonomi khusus, seperti beberapa daerah yang dia punya dana khusus, misalnya Aceh, Nangro Aceh Darussalam, karena dia daerah istimewa, dia dapat. Kemudian Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, ada dana yang berbeda dibanding Jawa Barat misalnya, yang kita tidak dapat. Kemudian ada Papua, dana otsus, otonomi khusus, dan dana-dana perimbangan lain. Nah, bagian selanjutnya adalah
pembiayaan. Karena tadi kita bahas bahwa APBN kita selalu lebih banyak belanja daripada pendapatan, maka selisihnya dari mana? Dari pembiayaan. Ini yang kolom transfer to region-nya itu atau dana perimbangannya terulang 2 kali ya, mohon maaf sekali. Nah, jadi bagaimana kita membiayai kekurangan dari belanja kita, maka kita mencari pembiayaan. Pembiayaannya ada yang sifatnya domestik, ada yang sifatnya luar negeri. Yang domestik berarti kita misalnya melakukan atau menerbitkan obligasi, baik konvensional maupun obligasi syariah yang kita sebut sukuk. Ataupun dari luar negeri, obligasinya dijual di luar negeri. Atau misalnya hibah juga bisa. Atau pinjaman lunak bilateral, atau pinjaman dari lembaga internasional seperti World Bank, kemudian Asian Development Bank, kemudian International Monetary Fund, bisa juga menjadi komponen dari pembiayaan. Nah, untuk Indonesia kita memiliki kekhususan. Jadi ada yang namanya mandatory spending atau belanja yang sudah dimandatkan atau sudah diharuskan begitu. Jadi misalnya belanja negara kita itu sebelum dibagi-bagi tadi ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah atau ditransfer ke daerah, itu harus dipatok dulu, ada patokan-patokannya. Misalnya yang pertama adalah dana pendidikan. Jadi berdasarkan Undang-Undang 45 atau pasal 31 disebutkan bahwa pemerintah harus mengalokasikan 20% APBN dan APBD. Jadi kalau tingkat nasional kita harus simpan 20% dari APBN itu untuk sektor pendidikan. Sektor pendidikan ya, bukan Kementerian Pendidikan. Kementeriannya boleh apa saja, yang penting itu digunakan untuk sektor pendidikan 20%. Wajib. Karena sifatnya persentase, semakin tinggi APBN, maka dana pendidikan juga semakin besar. Kemudian ada dana alokasi umum atau DAU. Dana yang ditransferkan ke daerah berdasarkan nanti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kemudian ada dana bagi hasil yang dia dialokasikan sama berdasarkan Undang 33 Tahun 2004. Kemudian ada dana kesehatan yang besarannya adalah 5% dari APBN. Jadi kalau DAU dan DBH itu sifatnya tidak ajek gitu, kalau dana pendidikan dan kesehatan sudah dipatok 5%. Jadi 25% kalau belanja kita 2.000 triliun, maka 500 triliun itu sudah patok untuk pendidikan 20%, untuk kesehatan 5%. Nah, yang terakhir adalah untuk otonomi khusus. Ya, ini adalah dana yang dialokasikan untuk daerah-daerah khusus. Daerah-daerah khusus itu ya tadi sudah disebutkan Aceh, Papua, yang dia besarannya adalah 2% dari DAU nasional. Nah, bagaimana proses penyusunan APBN? Tadi kita sudah singgung bahwa APBN itu digunakan untuk 1 tahun kalender. 1 tahun, tahunnya 1 kalender berarti dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Tapi seperti yang saya sebutkan juga bahwa APBN ini tidak serta-merta sekarang punya duit belanja, tapi direncanakan jauh-jauh hari. Jadi APBN yang misalnya belanja kita tahun 2021 itu bukan ditulis dan direncanakan tahun 2021, tapi sudah minimal 1 tahun sebelumnya. Jadi prosesnya panjang sekali APBN itu. Jadi setiap tahun dimulai dari Kementerian Keuangan menyusun konsep KEM dan PPKF antara bulan Januari sampai dengan bulan Februari. Kemudian melalui proses banyak sekali termasuk ke DPR, baru nanti diundangkan dalam bentuk undang-undang APBN, biasanya di bulan Oktober. Nah, setelah diundangkan, barulah boleh dibelanjakan pada tahun depannya. Proses dari Januari sampai Oktober itu proses yang cukup panjang, karena ada mulai evaluasi dari kementerian, kemudian kementerian itu menyusun program kerjanya dan diserahkan ke Kementerian Keuangan untuk penyusunan anggaran.
Jadi ada mulai dari pagu indikatif, kemudian nanti jadi pagu anggaran, baru menjadi undang-undang. Belum di DPR ada pembahasan A, B, C. Dan itu terus berlanjut setiap tahun. Jadi saat 31 Desember selesai di DIPA, kemudian 1 Januari dimulai dilaksanakan APBN tahun 2021, pada tahun 2021 Januari sudah menyusun APBN untuk tahun 2022. Dan begitu terus. Sambil pada tahun 2021 ini juga menyusun nota keuangan atau laporan pertanggungjawaban atas APBN itu dari yang tahun 2020. Jadi pada 1 tahun yang sama, siklus keuangan itu adalah menyusun laporan keuangan atau nota keuangan dari tahun sebelumnya, T-1, melaksanakan belanja pada tahun ini sesuai APBN-nya, T0, dan merencanakan pengeluaran dari atau APBN untuk tahun depan, T+1. Jadi itu kerjanya terus simultan setiap tahun. T-1, T0 sama T+1. Itu yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan DPR. Tentu saja bersama dengan seluruh kementerian dan lembaga yang terkait. Nah, kita lihat yang tahun 2021. Jadi berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, ini adalah APBN tahun 2021. Sekali lagi ini tentu saja bukan diputuskan tahun 2021, tapi diputuskan tahun 2020. Pendapatan kita rencananya 1.776 triliun. Belanja kita seperti yang disebutkan tadi 2.747 triliun. Jumlah belanja lebih banyak daripada jumlah pendapatan. Nah, selisihnya bagaimana? Kita dapatkan dari pembiayaan 971 triliun, hampir 1.000 triliun pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tahun 2021. Nah, kalau dirincikan seperti ini, pendapatannya pajak yang paling tinggi 1.481 triliun, kemudian non pajak 293 triliun, belanjanya pemerintah pusat 1.951 triliun, transfer ke daerah 763 triliun. Nah, pembiayaannya dari hutang. Nah, hutang kita tahun ini bertambah 1.142 triliun. Berapa banyak hutang yang kita punya tahun ini? Tahun lalu juga utang kita 1.000 triliun, tahun ini 1.142,5 triliun. Dan kemana hutang itu nanti lari? Ya ke belanja dalam bentuk subsidi, bantuan pemerintah. Dan siapa yang bayar hutang itu? Kita semua nanti. Pada tahun-tahun selanjutnya, beban hutang 2 tahun saja karena COVID sudah totalnya hampir 2.500 triliun. Kurang lebih itu penjelasan singkat saya terkait dengan kebijakan fiskal dan lebih khusus adalah APBN Indonesia. Yang datanya saya sajikanlah data saat video yang direkam tahun 2021. Tentu saja mungkin mahasiswa dan teman-teman lain sudah mulai penasaran. Kita tidak bedah lebih rinci, kita akan bedah lebih rinci itu di kelas virtual. Dan dalam hal yang lebih spesifik, kita juga akan lihat itu bukan hanya dari sisi pemerintah pusat, kita akan lihat bagaimana pemerintah daerah, termasuk pemerintahan kita di Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat. Bagaimana sebenarnya APBD Ciamis dan APBD Provinsi Jawa Barat. Apakah sehat ataukah sama saja seperti pemerintah pusat, lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan nanti di video selanjutnya, masih pembahasan terkait perekonomian Indonesia.